Anda tahu kan, biasanya kalau kita bicara soal identitas inti kita, kayak keyakinan paling dasar tentang siapa diri Anda, apa nilai-nilai Anda. Betul, atau ketakutan terdalam yang sering bikin Anda tiba-tiba terbangun jam 3 pagi gitu. Iya, benar banget. Kita sering membayangkannya kayak sebuah patung batu. Sesuatu yang mulai dipahat sejak masa kecil, lalu perlahan mengeras, dan pada akhirnya, ya udah, itulah diri Anda. Kayak udah permanen, suka nggak suka ya itu faktanya. Dan pandangan kayak gitu sangat umum loh, bahkan di kalangan profesional. Kita sering banget diajarkan untuk menerima batasan diri kita. Menerima nasib gitu ya istilahnya. Tepat, begitu kita masuk usia dewasa, kita merasa semennya udah kering total. Kalau ada retakan di patung itu, ya kita cuma bisa belajar gimana cara hidup dengan retakan tersebut. Tapi coba deh Anda yang lagi dengerin. Bayangkan sejenak kalau identitas inti Anda itu sama sekali bukan patung batu. Wah, ini premis yang menarik. Kan? Bayangkan kalau identitas itu sebenarnya lebih mirip dokumen di komputer. Yang mana, asalkan Anda tahu kata sandinya, dokumen itu bisa Anda buka dan Anda edit ulang. Kata demi kata, emosi demi emosi. Iya, benar. Nah, di penelusuran mendalam kita hari ini, kita mau membedah sebuah tinjauan riset dan klinis yang luar biasa banget dari Yusdi Lastutianto. Fokus utamanya adalah tentang perubahan self-concept melalui hipnosis. Dan dokumen ini benar-benar membongkar tuntas bagaimana hipnosis klinis itu bekerja secara fisik sampai ke tingkat seluler. Jadi ini bukan soal trik panggung di TV yang orang disuruh bertingkah kayak ayam gitu ya. Oh, jauh banget dari itu. Yang bikin karya Yusdi Lastutianto ini sangat memukau, dia merajut ilmu neuroscience klinis, psikoterapi, dan metodologi riset campuran buat ngeduktiin satu hal penting. Apa tuh? Bahwa hipnosis klinis itu sebenarnya adalah sebuah intervensi neuromodulatori. Terjemahan gampangnya, proses ini secara fisik bisa mengubah arsitektur kabel-kabel saraf di otak Anda. Ia bisa ngebongkar konsep diri yang rusak, terus ngebangunnya lagi dari awal. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan. Karena kalau kita bicara soal mengedit identitas, kita kayaknya harus sepakat dulu nih, apa sih yang sebenarnya lagi kita edit? Betul, harus jelas definisinya. Konsep diri itu sebenarnya makhluk apa, dan kenapa selama ini rasanya setengah mati untuk diubah? Nah, kalau kita mengacu ke literatur psikologi perkembangan yang dibahas di dokumen ini, konsep diri itu jauh lebih dalam dari sekedar harga diri. Bukan cuma soal percaya diri gitu ya? Bukan. Ini bukan sekedar Anda bercermin tiap pagi terus bilang, wah saya keren banget hari ini. Bukan gitu. Konsep diri itu adalah narasi utuh tentang hidup Anda. Oke, mencakup apa aja tuh? Mencakup nilai-nilai fundamental, cara Anda melihat dunia, dan peran fungsional Anda di dalamnya. Tapi yang menarik, otak kita itu sebenarnya nggak pernah berhenti merestrukturisasi ini. Oh ya, secara alami. Iya, ada mekanisme yang disebut ekspansi diri pas kita mengadopsi sifat atau skill baru, dan sebaliknya, ada pemangkasan diri pas kita membuang sifat lama. Jadi secara biologis dasar, diri kita itu sebenarnya sangat cair. Nah, tunggu dulu. Disinilah logika saya agak terbentur nih. Gimana tuh? Kalau secara biologis kita ini cair dan gampang dibentuk ulang, kenapa trauma masa lalu itu rasanya keras banget kayak semen? Ah, itu pertanyaan bagus. Saya kasih analogi ya. Saya sering lihat teman-teman yang ikut terapi konvensional, katakanlah terapi perilaku atau CBT biasa, itu ibarat mereka lagi mengecat ulang dinding rumah yang berjamur. Dinding berjamur dicat ulang. Iya, catnya sih warna-warni, cerah, dikasih afirmasi positif tiap hari. Secara logika, dari luar, dinding itu kelihatan baru. Tapi jamurnya, akar dari traumanya, kan masih hidup dan merambat di balik cat itu. Analogi dinding berjamur itu pas banget. Akurat buat ngegambarin masalah inti dari psikoterapi tradisional. Dalam bahasa neuroscience, proses mengecat ulang itu disebut extinction atau ekstingsi. Ekstingsi, oke. Gimana tuh cara kerjanya? Gini, pas seseorang ikut terapi eksposur klasik, mereka itu diajarkan untuk menumbuhkan sirkuit baru di otak, tepatnya di bagian korteks prefrontal, untuk nekan rasa takutnya. Jadi kayak bikin polisi baru buat nahan sinyal panik. Bener banget, polisi ini nahan sinyal dari amigdala. Tapi, catat bagian pentingnya, memori aslinya atau si jamur ketakutan tadi sama sekali nggak disentuh. Cuma ditutupin doang. Iya, terapi tradisional seringnya cuma menutupi sirkuit memori lama pakai memori baru. Berarti logikanya,
Kapan puncaknya mengelupas, jamurnya bakal muncul lagi dong. Tepat sekali. Dan fenomena mengelupasnya cat itu di dunia klinis dikenal sebagai return of fear atau kembalinya rasa takut. Wow. Karena akar traumanya itu masih utuh di struktur otak bagian bawah. Jadi pas pasien mengalami stres berat atau kelelahan mental yang parah, Sirkuit polisinya kehabisan energi. betul, sirkuit penekannya runtuh. Dan tiba-tiba tanpa aba-aba, ketakutan lama itu meledak lagi dan mendominasi. Untuk Anda yang lagi dengerin, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih Anda merasa udah memaafkan seseorang? Secara logika Anda tahu Anda udah move on, tapi suatu hari Anda lagi jalan santai di mall, terus Anda mencium parfum yang sama persis kayak yang dipakai orang itu. Dan tiba-tiba dada Anda sesak, napas pendek, dan panik luar biasa. Nah, itu contoh sempurna dari ekstinksi yang gagal. Jamurnya masih ada di balik tembok. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara sains abad 21 bisa benar-benar mengikis jamur itu sampai ke akarnya? Jawabannya ada pada sebuah terobosan neuroscience yang luar biasa, namanya rekonsolidasi memori. Rekonsolidasi memori. Oke, Selama lebih dari 100 tahun, ada dogma di dunia medis yang kaku banget. Dogma ini bilang kalau memori emosional itu, sekali dia terbentuk dan mengeras, sifatnya permanen. kayak ditulis pakai spidol permanen ya? Iya, tapi peneliti di awal tahun 2000-an akhirnya nemuin kalau memori kita itu sebenarnya lebih mirip mainan balok Lego. Balok Lego, maksudnya gimana toh? Gini, setiap kali Anda memanggil sebuah memori emosional yang kuat ke kesadaran, Anda itu sebenarnya lagi ngeluarin balok-balok Lego dari kotaknya. Oke, dikeluarkan dari kotak biar bisa dilihat. Nah, buat menyimpannya balik ke dalam kotak jadi memori jangka panjang lagi, otak itu butuh proses yang namanya sintesis protein. Sintesis protein ini kayak lemnya gitu. Bener, semacam lem neurokimia yang merekatkan memori itu balik ke tempatnya. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Gimana? Sains kaget pas tahu bahwa pas memori itu lagi dikeluarin dari kotaknya, ada jeda waktu di mana memori itu jadi sangat labil. Sangat rentan buat diubah. Wah, jadi kayak ada jendela waktu buat ngeretas sistemnya dong. Tepat, di jendela waktu itulah memori bisa diedit atau bahkan dihancurkan sepenuhnya. Terus, gimana cara praktisnya buat memicu jendela ini? Maksud saya, di dokumen ini apa langkah-langkahnya? Dokumen ini ngebahas kerangka kerja dari ilmuwan klinis Bruce Ecker, namanya TRP atau Therapeutic Reconsolidation Process. Syarat pertamanya itu aktivasi. Aktivasi berarti mengingat memori itu. Lebih dari itu, Anda nggak bisa cuma duduk santai terus cerita soal trauma kayak lagi baca daftar belanjaan. Anda harus benar-benar menghidupkan kembali emosi itu. Harus berasakannya lagi secara subjektif di tubuh. Betul, dipanggil ke kesadaran saat ini. Tapi tunggu dulu, kalau saya cuma disuruh ngingat-ngingat pengalaman trauma yang buruk, bukannya saya malah bakal makin trauma? Itu kekhawatiran yang wajar, makanya langkah kedua ini adalah kuncinya. Otak Anda harus dikasih sebuah kesalahan prediksi atau mismatch. Mismatch. Semacam anomali gitu. Iya, ini syarat mutlak buat ngebuka neuroplastisitas otak. Di detik yang sama saat otak Anda lagi megang memori lama yang teriak, "Saya dalam bahaya besar." Otak harus dikasih apa tuh? Anda harus disajikan pengalaman nyata yang secara emosional sangat kontradiktif. Yang membuktikan sebaliknya, kayak saya sepenuhnya aman dan saya memegang kendali. Oh, jadi ini ibarat ngebenturin dua realitas secara bersamaan. Benar banget, karena secara biologis otak kita nggak bisa menoleransi dua kebenaran yang bertentangan di saat yang sama. Terus apa yang terjadi pas benturan itu terjadi? Kalau proses ini terjadi sempurna, itu masuk ke langkah ketiga, pembatalan atau nullification. Sinapsis dari trauma lama itu dibatalkan. Lemnya nggak jadi kering? Betul, jendela waktu sintesis protein yang biasanya butuh 4-5 jam itu diinterupsi. Memori ketakutannya gagal direkatkan kembali ke otak. Gila, ini luar biasa sih. Ada satu contoh kasus spesifik di dokumen ini yang menurut saya ngambarin proses ini kayak adegan film thriller psikologis. Kasus yang manajer wanita itu? Iya, jadi ada seorang manajer wanita, tiap kali dia dapat promosi atau diminta mimpin proyek, alih-alih senang, dia malah kena serangan panik parah. Keringet dingin, nggak bisa ngomong di ruang rapat. Sangat melumpuhkan pastinya. Banget. Nah, lewat aktivasi klinis tadi, ketahuan kalau di bawah sadarnya ada keyakinan dari masa kecil. Dulu, ibunya ini sangat rapuh. Oh, jadi dia punya skema inti yang terbentuk saat itu? Benar, dia belajar kalau dia ngambil inisiatif atau jadi kuat,
Dia itu jadi semacam kehadiran yang mematikan buat ibunya. Mengambil kendali sama aja dengan nyakitin ibunya. Bayangkan dia bawa beban seberat itu tiap kali masuk ruang rapat direksi. Validasi ini, terapis mandu dia buat memunculkan pengalaman emosional yang berlawanan. Dia dikasih bukti subjektif bahwa kekuatannya saat ini tuh nggak nyakitin siapa-siapa. Malah bawa dampak positif ya. Iya, Yang sangat mempesona di sini adalah pas mismatch itu terjadi, respons ketakutannya lenyap 100%. lenyap total, bukan cuma berkurang. Total, terhapus secara fisiologis. Pas jendela 4 jam itu lewat, wanita ini nggak bisa lagi memicu rasa paniknya. Bahkan pas dia sengaja nyoba mikirin hal itu. Baginya, ide kalau dia adalah kehadiran mematikan itu berubah jadi hal yang absurd banget. Terhapus sama sekali. Wow. Tapi gini, saya harus main jadi pihak yang agak skeptis dikit di sini. Silakan, silakan. Kalau teori ini emang sehebat itu, kenapa kita susah banget ngelakuin ini di konseling biasa atau percakapan sehari-hari? Maksudnya, pas orang inget trauma parah, amigdala mereka kan langsung bunyiin alarm kebakaran. Tubuh kebanjiran hormon stres gitu ya? Iya. Napas tersengal, panik. Saat orang merasa nyawanya terancam, logika aman serealistis apapun nggak bakal mempan. Logikanya kan tertutup rapat. Bener banget. Lalu gimana hipnosis bisa memecahkan paradoks ini? Kenapa harus hipnosis? Itu pertanyaan neurobiologis yang krusial banget. Jawabannya ada pada jaringan spesifik di otak kita yang namanya Default Mode Network atau DMN. DMN, oke. Apa fungsi jaringan ini? Gampangnya, DMN ini jaringan yang nyala terang pas Anda lagi melamun, mengkritik diri sendiri, atau mikirin masa lalu. Dan pada orang yang punya trauma, DMN ini hiperaktif. Berarti dia bertindak kayak narator ego yang kaku gitu. Betul, dia itu ibarat satpam ego. Satpam ego yang overprotective, yang berdiri di depan pintu terus bilang, nggak ada yang boleh masuk, nggak ada info baru yang boleh ngubah cerita penderitaan kita. Analogi yang brilian. DMN emang satpam yang bikin pertahanan kayak penyangkalan atau rasionalisasi. Nah, berdasarkan pencitraan otak, fungsi hipnosis klinis itu menurunkan konektivitas di dalam DMN ini. Oh, khususnya di area mana tuh? Antara korteks cingulate posterior dan korteks prefrontal medial. Intinya, hipnosis itu membius sang satpam. Ya ampun, jadi pas satpamnya tidur, alarm amigdalanya nggak langsung meledak. Persis. Hipnosis kan memicu relaksasi dalam, menekan saraf simpatik. Di kondisi aman inilah, terapis bisa pakai teknik presisi tinggi. Teknik kayak gimana contohnya? Kayak guided imagery rescripting, penulisan ulang memori pakai imajinasi. Karena belahan otak kanan kita memproses imajinasi visual secara visceral, seolah-olah nyata, otak nggak bisa bedain imajinasi hipnotis sama realitas. Merinding saya dengernya. Berarti terapis bisa ngundang perwakilan diri dewasa si pasien hari ini buat masuk ke memori kelam itu. Betul, untuk menyelamatkan diri anak di masa lalu. Dan karena satpam egonya lagi tidur, si anak kecil di dalam memori itu benar-benar bisa ngerasain pelukan dan rasa aman yang nyata. Itulah mismatch ekstrim yang sesungguhnya. Rasa aman mutlak ngebentur teror masa lalu, tapi tanpa memicu hyperarousal amigdala sama sekali. Luar biasa. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, hipnosis ini mengubah dinamika pertahanan ego secara radikal, menuju apa yang kita sebut kesadaran welas asih atau compassionate self-awareness. Oke, teori neurobiologi ini udah sangat jelas. Tapi sebagai orang yang butuh bukti keras nih, saya penasaran soal efektivitasnya di dunia nyata. Mari kita bahas datanya. Di dokumen riset Lastutianto ini, metrik angkanya bilang apa? Apakah ini terbukti secara statistik? Sangat terbukti. Tinjauan ini tuh pakai metode campuran atau mixed methods, jadi gabungin data kuantitatif dan kualitatif. Kalau dari statistik, kita kan pakai ukuran efek namanya Cohen's d. Oke, Cohen's d. Sebagai patokan, skor yang bagus tuh berapa biasanya? Kalau di psikologi, intervensi yang dapat skor 0,8 itu udah dirayain. Dianggap punya efek yang sangat besar. Tapi tahukah Anda, efektivitas hipnoterapi di dokumen ini angkanya berapa? Kalau 0,8 aja udah besar, berapa angkanya? Angkanya mencapai 2.72. Hah? Tunggu dulu. 2.72? Bukannya nyari angka di atas 2 di riset psikologi itu ibarat nyari unicorn? Emang masif banget, dan angka ini divalidasi pakai metrik psikometrik terstandarisasi, kayak Tennessee Self-Concept Scales dan Rosenberg Self-Esteem Scale.
Berarti ini bukan cuma bikin mood jadi bagus sementara dong. Sama sekali bukan. Ini nunjukin perubahan radikal pada harga diri global seseorang. Nah, yang bikin saya makin antusias, dokumen ini juga ngebahas aplikasi lokal yang sangat relevan di Indonesia. Ah iya, terapi hipnosis 5 jari itu. Benar, terapi ini terbukti efektif memodifikasi memori afektif buat orang-orang dengan kecemasan ekstrim. Contohnya diterapin ke mahasiswa yang kecemasannya udah melumpuhkan pas nyusun skripsi. Oh, itu masalah klasik mahasiswa ya? Iya, dan contoh yang lebih genting lagi, terapi ini dipakai buat ningkatin efikasi diri pasien beberapa jam sebelum mereka masuk ruang operasi bronkoskopi. Itu aplikasi dunia nyata yang keren banget. Tapi kita juga nggak bisa cuma terpaku sama angka kuantitatif doang. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini secara kualitatif? Makanya dokumen ini ngebahas fenomenologi. Jadi dari sudut pandang pengalaman subjektif si pasien. Banyak yang melaporkan pas mereka dihipnosis, bahkan di tahap netral hipnosis, mereka ngerasa batasan ego mereka itu memudar atau mencair. Kayak ngelepasin baju zirah baja yang berat banget gitu ya? Analogi yang sangat pas. Ada studi kasus fenomenologis tentang perempuan pekerja dari kelompok minoritas. Mereka ini kan menanggung ekspektasi sosiokultural dan bias rasial gender yang parah. Yang akhirnya jadi embodied trauma ya? Trauma yang nyimpen di tubuh. Benar. Dan lewat imagery konstruktif pas hipnosis, baju zirah itu akhirnya dilepas. Mereka bisa ngeredefinisi hubungan mereka sama seksualitas dan tubuh mereka sendiri. Wow, perubahannya gimana tuh? Mereka berubah dari yang tadinya bersikap pasif jadi kompeten secara profesional dan sangat asertif. Kedalaman transformasi kebebasan kayak gini nggak bakal pernah bisa ditangkap cuma lewat angka kuesioner. Pastinya. Oke, ini semuanya terdengar sangat revolusioner ya. Tapi, demi objektivitas, mari kita bahas keterbatasannya. Nggak ada intervensi yang sempurna tanpa celah? Betul, selalu ada kelemahan metodologis. Apa perdebatan atau titik kritis yang paling disorot di dokumen ini? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Perdebatan antara kerentanan versus harapan, atau susceptibility versus ekspektansi. Maksudnya kerentanan itu gimana? Gini, apakah keberhasilan terapi ini murni gara-gara lotre genetik? Maksudnya, struktur otak Anda memang gampang diturunin DMN-nya pas dihipnosis. Ada skala buat ngukur ini namanya Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility. Jadi kalau saya nggak punya bakat genetik buat dihipnosis, saya nggak bisa sembuh. Agak pesimis ya kedengarannya. Makanya, argumen itu ditantang habis-habisan sama tokoh modern di literatur ini. Mereka berargumen kalau yang nentuin keberhasilan itu bukan cuma bakat genetik. Terus apa dong? Yang lebih nentuin itu kredibilitas hubungan antara terapis dan pasiennya, serta harapan atau ekspektasi pasien itu sendiri. Kepercayaan itulah yang ngebantu nyiptain kondisi mismatch yang aman tadi. Masuk akal banget. Kalau saya nggak percaya sama terapisnya, mana mau satpam ego saya disuruh tidur? Terus gimana dengan bias penelitiannya sendiri? Katanya meriset hipnosis itu susah banget. Memang, secara imparsial, literatur meta-epidemiologis tuh ngasih peringatan keras. Tantangan terbesarnya adalah mendesain studi hipnosis double blind atau uji buta ganda. Ya, iya sih. Kalau dikasih pil placebo kan pasien nggak tahu. Kalau hipnosis, pasti sadar dong dia lagi dihipnosis. Nah, itu dia. Belum lagi masalah sampel pasien yang biasanya kecil, dan tentu saja resiko bias publikasi. Jurnal cuma mau nerbitin riset yang hasilnya sukses besar. Jadi, apa solusi ke depannya menurut ahli? Solusinya adalah pre-registered reports. Protokolnya harus didaftarin dan dikunci sebelum eksperimen jalan, jadi hasil seburuk apapun tetap harus dipublikasikan dengan transparan. Pendekatan sains yang sangat solid. Oke, pas kita merangkum perjalanan kita hari ini. Bagi Anda yang mendengarkan, dokumen riset dari Yusdi Lastutianto ini membuktikan satu hal fundamental. Apa tuh? Bahwa konsep diri Anda yang mungkin rusak atau sangat dibatasi oleh memori kelam masa lalu, itu bukanlah vonis hukuman seumur hidup. Betul sekali. Dengan memahami biologi saraf memori Anda, restrukturisasi identitas itu bukan cuma teori motivasi, tapi hal yang sangat mungkin secara medis. Mengubah narasi di kepala Anda benar-benar bisa mengubah kabel-kabel fisik di otak Anda. Otak kita itu dirancang untuk bisa diperbarui. Dan itu ninggalin kita dengan satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Jika sebuah intervensi imajinasi di bawah kondisi hipnosis, bisa memicu sintesis protein di otak dalam waktu 4 hingga 5 jam saja. Waktu yang sangat singkat untuk sebuah perubahan besar. Benar. Waktu sesingkat itu bisa menghapus trauma dan nulis ulang siapa diri Anda. Lalu, seberapa nyata sebenarnya identitas kaku yang Anda pegang teguh hari ini?
Jangan-jangan, diri kita hanyalah sebuah draft cerita yang sedang menunggu editor yang tepat. Terima kasih banyak telah bergabung dalam penelusuran mendalam hari ini.